Indonesia, Nusantara, tanah air tercinta. Berdasarkan cerita sejarah, dikatakan bahwa agama asli nenek moyang bangsa Indonesia adalah dinamisme dan animisme. Namun pada saat ini kita lihat bahwa mayoritas penduduk bangsa Indonesia adalah memeluk agama Islam, yaitu sebesar 86,88%. Pernah nggak kita berpikir atas jasa siapakah hal ini terjadi? Tersebutlah Dewan Dakwah yang bernama Wali Songo. Yuk kita telisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelusuran pertama kita mulai dari kota Gresik, di mana di kota ini terdapat beberapa makam wali dan salah satunya adalah makam tertua dan dianggap sebagai makam wali tertua di antara Wali Songo, yaitu makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Untuk mencari tempat ini tidaklah sulit karena tempat ini berada tepat di jantung kota Gresik, yaitu di dekat alun-alun Gresik. Untuk menuju tempat ini kita bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk jamaah yang menggunakan bis bisa turun di tempat parkiran dan kemudian akan diantar dengan menggunakan kendaraan elf ke tempat ini. Nah, kita sudah sampai ke tempatnya dan sekarang kita mau parkir dulu. Di area makam terdapat sebuah bangunan besar yang disebut dengan Aula Syekh Maulana Malik Ibrahim. Bangunan besar ini biasanya digunakan untuk kegiatan warga seperti haul atau bisa juga digunakan untuk menginap pengunjung yang datang dari luar kota. Pada inskripsi yang tertulis pada makam Syekh Maulana Malik Ibrahim tertulis angka 882 Hijriah atau 1419 Masehi, yaitu tahun wafatnya, dan menempatkannya sebagai salah satu tokoh yang dianggap penyebar agama Islam tertua di Jawa. Hingga saat ini masih belum ditemukan dengan jelas silsilah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim ini, siapa dan dari mana, serta sering dirancukan dengan tokoh lain yaitu Syekh Maghribi, padahal keduanya adalah tokoh yang berbeda. Sementara itu, berdasarkan pembacaan epigraf asal Prancis J.P. Moquet atas tulisan pada prasasti makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ditulis dalam The Datum of the Gravestone van Malik Ibrahim Tegrisi, disebutkan bahwa almarhum yang bernama Al-Malik Ibrahim yang wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah berasal dari Kashan, sebuah tempat di Persia atau Iran. Sementara itu, sumber cerita lokal menuturkan bahwa daerah yang dituju Syekh Maulana Malik Ibrahim yang pertama kali saat mendarat di Jawa adalah Desa Sembalo di dekat Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yaitu 9 km di arah utara kota Gresik, tidak jauh dari kompleks makam Fatimah binti Maimun. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan Manyar. Aktivitas yang mula-mula dilakukan Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan yang disebut Desa Rumo, yang menurut cerita setempat berkaitan dengan kata Rum atau Persia, yaitu tempat kediaman orang Rum. Setelah merasa dakwahnya berhasil di Sembalo, Maulana Malik Ibrahim kemudian pindah ke kota Gresik, tinggal di Desa Sawo. Hingga saat ini masjid yang di Desa Sawo masih berdiri. Setelah itu, ia datang ke Kutaraja Majapahit, menghadap raja dan mendakwahkan agama Islam kepada raja. Raja Majapahit berkenan menerimanya, namun masih belum berkenan memeluk Islam.
kemudian menganugerahinya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang belakangan dikenal dengan nama Desa Gapuro. Di Desa Gapuro itulah Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren untuk mendidik kader-kader pemimpin umat dan penyebar Islam yang diharapkan dapat melanjutkan misinya untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat di wilayah Majapahit yang sedang mengalami kemerosotan akibat perang saudara. Jika kita amati silsilah raja-raja Majapahit serta tahun kekuasaannya, maka bisa kita duga bahwa raja yang didatangi oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim di kerajaan Majapahit saat itu adalah Raja Wikramawardhana, yaitu raja penerus Hayam Wuruk, raja kelima Majapahit. Pada saat itu, Majapahit sedang mengalami perang saudara perebutan kekuasaan antara Wikramawardhana dengan Bri Wirabumi yang disebut dengan Perang Paragreg. Pada saat itulah Syekh Maulana Malik Ibrahim di pesantren yang ia dirikan mengajarkan kepada masyarakat tentang cara bercocok tanam, cara pengobatan, serta mencontohkan tentang akhlakul karimah. Dengan cara itulah Islam perlahan-lahan dapat diterima oleh masyarakat dengan cara yang damai. Selain itu, berdasarkan pembacaan inskripsi pada batu nisan makamnya yang dibaca oleh Mokwet yang ditandai kalimat La ilaha illallah, surah Al-Baqarah 255, surah Ali Imran 185, surah Ar-Rahman 2627, surah At-Taubah 21-22, terdapat penjelasan bahwa tokoh bernama Al-Malik Ibrahim adalah seorang tokoh terhormat yang berkedudukan sebagai berikut. 1. Guru kebanggaan para pangeran. 2. Penasehat raja dan para menteri. 3. Dermawan kepada fakir miskin. 4. Yang berbahagia karena syahid. Demikianlah kisah singkat dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah semangat kita dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.